Beberapa hari ini kan kita tarik-menarik nih. Saya kira pemerintah pusat dan daerah juga akhirnya menjalankan PSBB ini dengan jalan tengah yang kami sebut gitu. Tetapi apakah jalan tengah ini dapat mendongkrak ekonomi kita? Saya kira tadi Pak Alfonsus juga sudah mengatakan, kami ini sebagai penyewa dari Hipindo yang berada di pusat-pusat belanja, ini sangat dilematis. Dengan keterbatasan pengunjung yang diizinkan 50% dan juga dihilangkannya bahwa F&B yang tidak boleh makan di tempat, saya kira pasti akan menurunkan pengunjung yang masuk ke pusat belanja. Itu pasti, Bung Gibran. Tapi selama ini ketika masa PSBB transisi yang kemarin diterapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kan memang sudah ada yang dine in juga, bisa makan di tempat begitu. Anda melihat apa ada terjadi kenaikan yang signifikan untuk jumlah manusia atau orang yang masuk ke dalam mal atau pusat perbelanjaan? Ya, kalau kita lihat dari perjalanan selama PSBB ini diterapkan, yang pertama dengan PSBB ketat sama sekali tidak boleh buka kecuali produk-produk esensial dan barang kebutuhan kesehatan, ini kami sama sekali tidak mendapatkan income. Sejak 15 Juni dilaksanakan PSBB transisi, ini sedikit membantu, sedikit menolong. Walaupun tidak bisa mencapai keinginan kami untuk mendapatkan pendapatan yang untuk menutupi seluruh kebutuhan kami, biaya pengeluaran kami. Nah, kalau ini dilakukan lagi, berarti kan ada sebagian income yang pasti tertutup untuk outlet-outlet di mana pusat belanja yang memang ini kan F&B ini tidak boleh makan di tempat. Jadi mereka tidak perlu buka di semua pusat belanja, mereka hanya akan menunjuk pusat-pusat belanja tertentu yang dijadikan central kitchen mereka. Nah, kalau ditanya bagaimana pengunjung sejak PSBB transisi, 40% sampai 60% yang didetek oleh teman-teman APBBI, itulah fakta yang terjadi gitu. Untuk mal-mal yang kelas AB, itu jumlah pengunjungnya nggak sampai 50%. Yang BC masih di atas 50% sedikit, Bung Gibran. Ini cerminan dari konsumen kita yang memang juga karena ini himbauan pemerintah untuk menghindari area keramaian, inilah fakta yang terjadi di lapangan, Bung Gibran. Oke, Pak Tutum, kalau kita lihat kan bahwa memang pada saat PSBB entah transisi atau PSBB yang lalu sampai dengan PSBB saat ini, kapasitas mal juga hanya diperbolehkan 50% begitu, dan saat ini tidak boleh ada lagi makan di tempat, dan ada juga pembatasan pergerakan masyarakat tentunya karena kan ada PSBB lanjutan kembali atau ada perpindahan dari PSBB transisi ke PSBB lagi nih. Anda melihatnya ketika ini terjadi seperti apa sih sebenarnya kondisi dari sektor retail pada khususnya pusat perbelanjaan? Anda melihatnya sekuat apa mampu bertahan di tengah pandemi ini? Dalam beberapa hari ini sudah saya sampaikan. Ini kita nih si malakama, Bung Gibran. Kalau kami melaksanakan pembukaan ini pun dengan pengetatan yang begitu hebat, memang pengunjung ini secara naturalnya akan menghindari tempat-tempat keramaian. Sedangkan kami ini menjual produk-produk yang di dalam pusat belanja selalu ingin mengundang keramaian supaya mendapatkan omset. Jadi dua hal yang bertolak belakang. Kalau ditanya bagaimana kekuatan ini, sampai per kemarin pun sebelum kita jalankan PSBB yang mulai tanggal 14 ini, sudah banyak terjadi penutupan-penutupan outlet. Karena kenapa? Tidak ada yang kuat lagi, karena selama 6 bulan ini, perusahaan-perusahaan yang tidak mendapatkan income, mereka harus bisa bagaimana mempertahankannya. Karena bantuan-bantuan itu tidak bisa mencukupin kebutuhan kami. Ini fakta.